Gadis kecil ini bukanlah gadis biasa, dia adalah eksperimen paling berbahaya. Otaknya merupakan rekayasa genetik sehingga mampu memproses informasi dan pengambilan tindakan secara tepat. Dia juga memiliki kekuatan fisik dan melakukan telekinesis untuk menyelesaikan setiap misi yang diberikannya. Bahkan hewan liar saja bukan masalah baginya. Swallow bosku, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia walaupun si dia sudah memilih lainnya. Tapi tenang saja, saya hadir untuk menghibur kalian semua dengan menampilkan film yang berjudul The Witch the Subservation. The Witch the Subservation. Yaitu kisah berfokus pada gadis kecil cantik jelita. Bukan yang itu dong, ini mah kecil doang. Yang memiliki kekuatan super seperti telekinesis, tubuh super, daya tahan super, kecepatan super, rokok super, dan kemampuan super lainnya. Namun dia harus menghadapi organisasi tempat dia diciptakan karena dianggap terlalu berbahaya. Bagaimana kisahnya? Langsung saja ambil posisi enak, pasang sabuk pengaman dan sekedus. Kisah dimulai di sebuah fasilitasi rahasia. Terlihat bercak darah yang banyak berceceran di sana. Diduga sudah terjadi pergelutan brutal. Kemudian sekumpulan orang dipimpin oleh Choi dengan membawa anjing mencari seseorang agar tidak kabur. Choi melihat jejak darah sebagai petunjuk di sana. Di tempat uji lab, karena korban masih bergerak, para penjaga harus mengeksekusinya hingga tuntas. Sementara itu, para anjing dan anjing beneran mengejar bocah yang bersimbah darah. Salah satu bocah sudah tertangkap, namun bocah wanita itu berhasil kabur. Sebut saja dokter baik, dia yakin bocah wanita itu pasti tidak akan bertahan di alam liar. Di tempat lain, di sebuah peternakan, seorang bapak-bapak, sebut saja Tako, terlihat kaget melihat bocah tergeletak di pinggiran hutan. Mungkinkah korban wewe gombel yang berhasil kabur? Terbesit dalam benak bapak itu. Bocah itu akhirnya dirawat dan beruntung dia hanya mengalami luka bakar dan mungkin juga mengalami amnesia. Jelas bocah itu mengalami trauma hingga dia tidak mau ditinggal. 10 tahun berlalu, bocah kecil itu menjelma sebagai gadis cantik nan jelita. Dia bernama Jayon. Jayon sedang berada di toko kelontong milik Pak Sugio. Jayon berniat untuk berhutang pakan sapi. Namun dia sudah tidak berbolehkan utang lagi karena hutangnya sudah banyak. Sembari Jayon mengobrol dengan Gio, karena sudah kepelet, anaknya Pak Gio, si Yoyo, memberikan pakan untuk Jayon. Sampai di peternakan, Jayon sebagai anak yang berbakti langsung menyuruh ayahnya yang sudah tua untuk beristirahat. Takutnya malah encok. Jayon tumbuh menjadi anak yang sangat mencintai orang tuanya. Bahkan dia sangat khawatir ibunya yang tidak sarapan karena mengalami sakit panu. Malam harinya ketika sedang makan, berita di TV menyebutkan dunia peternakan sedang tidak baik-baik saja. Banyak yang bangkrut. Jayon masih memiliki kode di punggungnya. Sehabis mandi, tiba-tiba Jayon mengalami tremor dan migrain. Mungkinkah itu gejala Alzheimer? Jayon memiliki sahabat yang bernama Dong, anak polisi yang akan menilang Jayon karena belum memiliki SIM, tetapi sudah berani mengendarai mobil. Namun Jayon mengancam akan melaporkan kalau Dong juga suka pergi ke gubuk bersama pacarnya. Akhirnya Dong akan menjaga ayahnya agar tidak menilang Jayon. Karena kekurangan uang, Jayon nekat mendaftar audisi sebagai idol. Selain cantik, Jayon ternyata juga pandai bernyanyi. Jadi dia langsung lolos di AFK, Akademi Fantasi Korea. Jayon dan orang tuanya menonton penampilan melalui TV. Namun, Jayon menampilkan keahlian khususnya yang Jayon sebut sebagai sihir. Padahal itu adalah kekuatan telekinesis. Entah mengapa orang tuanya terlihat cemas. Benar saja, ada telepon misterius dari seseorang. Ternyata itu adalah dari SPayLater. Gak dong, masa utang sih? Ketika mau tidur, tiba-tiba Jayon merasa pusing lagi dan merasakan keberadaan orang yang sedang mengintainya.
pagi harinya Jaeyoung dan Don bersiap untuk ke Seoul untuk melanjutkan proses audisi dan sarapan telur ayahnya. Maksudnya telur yang diberikan ayahnya. Kemudian di depan bangkunya ada lelaki ganteng kayak saya, sebut saja Gangjo, yang ternyata mengenal Jaeyoung. 괜찮아. Namun Jaeyoung tidak mengenalnya. Lalu dia melakukan gerakan mungkin untuk mengingatkannya. Namun tetap Jaeyoung tidak mengingatnya hingga dia menangis. Akhirnya si Gangjo pergi. Kemudian dia bertabrakan dengan seseorang dan lalu terjadilah perkelahian. Dengan mudah dia meremukan pergelangan tangan dan memotes lehernya. Lalu membuang mayatnya. Jelas Gangjo memiliki kekuatan superhuman. Mereka tiba di tempat audisi. Tiba saat audisi Jaeyoung. Jaeyoung memang memiliki suara yang bagus. Dokter Baek dan Choi melihat penampilannya melalui televisi. Mereka terlihat senang karena akhirnya menemukan gadis kecil yang sudah lama menghilang. Dan Jaeyoung keluar menjadi pemenang dan masuk babak semifinal. Ketika mau pergi dari situ, migrain Jaeyoung kumat lagi. Jaeyoung ternyata sudah mencoba CT scan. Ternyata memang ada kelainan pada otaknya. Dokter bilang mungkin 1 bulan lagi atau paling lama 2 bulan lagi dia bisa bertahan. Kemudian orang-orang datang mengaku dari tim TV memaksanya masuk ke mobil. Beruntung dia bisa kabur karena banyak anak-anak TK yang berdatangan yang keluar dari lokasi Jaeyoung audisi. Dan ketika menunggu jemputan di stasiun, lagi-lagi Gangjo datang dan mengganggunya dan memberitahu untuk berhati-hati dan segera pulang. Ternyata Gangjo dan timnya sudah mengintai di rumah Pak Tako. Lalu ayah dong Pak Wagyo yang merupakan polisi datang mengecek KTP Gangjo dan lainnya. Jaeyoung dan Dong datang dan menemui ayah Dong yang sudah tidak lagi di sana. Ternyata para ayah malah sudah ada di dalam rumah sedang main gaple. Wagyo bilang kalau Gangjo dan lainnya terlihat mencurigakan, jadi Jangyo harus berhati-hati. Di tempat lain, sebut saja Gino mendapati lampu rumahnya sudah menyala. Kecurigaannya benar, keluarganya semua sudah dieksekusi oleh Gangjo dan lainnya, yang ternyata ditugasi untuk membunuh keluarganya. Selain sangat kuat, Gangjo juga bisa melakukan telekinesis. Dan mereka adalah pembunuh bayaran dengan kekuatan super. Dokter Baek mendapati berita pembunuhan Pak Gino yang ternyata dia adalah ahli research pada sebuah penelitian. Choi secara sepihak dikeluarkan dari tim dan mengingatkan kalau Jaeyoung adalah eksperimen yang sangat berbahaya dan harus segera dieksekusi. Kemudian Choi menemui bosnya, sebut saja Kim. Dia menugaskan Choi untuk mengeksekusi Jaeyoung dan membawa kepalanya kepadanya untuk membuktikan kinerjanya sudah membaik. Ketika sedang makan, ibunya malah bingung dan tidak mengenali Jaeyoung dan Dong. Karena dia tidak mengenalinya, itu karena penyakitnya sudah merambat ke otaknya. Jaeyoung bermimpi buruk teringat masa lalunya. Aku jijik sama... Kemudian ada beberapa orang yang masuk ke rumahnya dan langsung mengacungkan senjatanya. Ternyata dia adalah orang yang menawari tumpangan. Jaeyoung bilang kalau dia bukan orang yang mereka cari. Sebut saja Ranto. Dia bilang kalau Jaeyoung yang memberi luka di wajahnya. Namun tiba-tiba karena temannya si Dong ini terancam, insting pembunuh Jaeyoung kembali aktif dan menghabisi semua cecunguk Ranto termasuk dirinya dengan mudah. Ranto bilang kalau Jaeyoung adalah monster hasil eksperimen yang paling berbahaya. Jaeyoung seakan tidak sadar dengan apa yang dilakukannya. Dan Dong jelas ketakutan melihat Jaeyoung melakukan hal-hal yang di luar Nurul. Kemudian Gangjo dan tim datang. Gangjo mengajaknya pergi bersamanya agar orang tuanya selamat. Namun Jangyo tidak tahu apa yang mereka inginkan, termasuk Dong juga menganggap bahwa Jaeyoung adalah gadis normal yang biasa saja. Lalu Gangjo bilang, normal gundulmu. Jangyo itu tidak pernah belajar tetapi dia selalu ranking. Dia bisa bernyanyi dengan baik, bisa langsung mengetahui bahasa dengan sekali dengar, dan bukankah itu aneh? Lalu Gangjo menunjukkan codet yang diberikan oleh Jangyo. Kemudian Jangyo samar-samar mengingatnya.
Kemudian Gangjo memberikan pilihan, ikut dengannya atau membunuh semua orang yang Jangyo kenal. Demi keselamatan lainnya, akhirnya Jangyo mengikuti ajakan Gangjo. Choi dan secunguknya mulai bergerak mencari Jangyo. Gangjo bilang kalau Jangyo sangat cerdas memilih keluarga yang pasti tidak akan menolaknya dan tidak akan meninggalkan dirinya, dan rumahnya bisa menjadi tempat persembunyiannya selama ini. Mereka sampai di lokasi eksperimen dulu ketika Jangyo masih kecil. Dokter Baek sudah menunggunya. Jangyo langsung dimasukkan ke ruangan khusus. Dokter Baek bilang dia sudah mencarinya selama 10 tahun, namun kejadian di hari itu sangat brutal hingga membuat Jangyo amnesia. Jangyo langsung diberikan vaksin biar nggak kena COVID. Samar-samar Jangyo mengingat kejadian ketika kecil. Otak Jangyo ternyata telah dimodifikasi secara genetis oleh Dr. Baek hingga hampir mencapai kesempurnaan. Dari perkalian pengurangan filsafat ekonomi debat capres pasti Jangyo kuasai, karena Jangyo adalah eksperimen generasi terbaru yang berbeda dengan Choi yang masih 2 tak dan lebih boros yang merupakan eksperimen generasi pertama. Sebagai eksperimen yang sempurna, Jangyo mampu melakukan telekinesis dan mengubah benda sesuai perintah otaknya. Dan itu yang membuat markas pusat takut kalau Jangyo tidak bisa dikendalikan, karena dia memiliki peningkatan fisik dan rasa belas kasihan yang hilang, sehingga setiap misi pasti bisa diselesaikannya dengan mudah, dan bahkan hewan liar saja bukan masalah baginya. Jangyo memang sangat istimewa, namun dia tidak memiliki kontrol yang bagus, sehingga eksperimen itu harus dimusnahkan. Bahkan di hari ketika Jangyo kabur, tidak ada yang bisa menghentikannya. Dr. Baek menduga kalau otaknya Jangyo akan overheat, namun takdir berkata tidak, dan dia muncul di televisi menunjukkan kekuatannya. Sakit kepala yang Jangyo alami adalah bukti dia mencapai batas, dan dia harus melakukan transplantasi tulang belakang atau mendapatkan formula khusus. Jangyo mulai mengalami pendarahan, kemudian Jangyo disuntik formula khusus agar tidak mengalami puyeng. Melihat itu, Dangjo terlihat marah karena tahu ternyata semua kejadian yang saat ini dia alami itu sudah direncanakan oleh Jayong. Dengan suntikan serum itu, Jangyo sedikit baikan, namun dia harus setiap bulan mendapatkan serum itu. Dan benar sekali, ternyata Jangyo memang sangat ingin ditemukan agar mendapatkan serum yang membuatnya kembali normal. Sungguh di luar Nurul. Langsung saja dong si Jangyo menggunakan kekuatannya untuk melepaskan diri dan melawannya. Dr. Baek terlihat takjub dan sekaligus takut. Kemudian agar Jangyo tidak terlepas dari ruangan itu, segera para tim memberikan gas LPG agar Jangyo semaput. Namun, Jangyo bisa kabur dan menemukan Dr. Baek. Loh, kok hilang? Jangyo yang masih ingat setiap siksaan yang dilakukan Dr. Baek, ternyata kejadian yang terjadi hingga saat ini memang sudah dia rencanakan dari awal dia kabur. Sungguh cerdas. Jangyo sengaja agar mereka bisa menemukannya, karena Jangyo memang membutuhkan sekali formula dari serum itu. Di pintu masuk, Choi dan pasukannya mulai menyerang dan dihadapi oleh Dongja dan lainnya. Terjadi perlawanan yang tidak seimbang, namun tetap ada perlawanan yang Choi berikan, walaupun membutuhkan peluru yang sangat banyak untuk membunuh dan mengeksekusi para superhuman itu. Salah satu tim bernama Welly mengeksekusi sisa pasukannya dengan mudah dan dengan cara yang sangat sadis.
ketika sedang menyeret Dr. Beck, Jayong diserang oleh Dang Jo. Dan Jang Yo tidak merasakan apapun walaupun sudah dikeprek dengan pintu besi. Dang Jo bilang sekarang dia semakin kuat karena Dang Jo yang dulu bukanlah yang sekarang. Langsung Jang Yo menyerangnya dengan sangat cepat. Terjadi perkelahian di antara eksperimen superhuman. Namun terlihat Dang Jo masih bukan lawan Jang Yo. Dang Jo yang terlihat kuat saja masih bukan apa-apa di hadapannya Jang Yo. Lalu Choi datang. Dr. Beck menyuruh untuk membidik kepalanya karena itu kelemahannya. Kemudian Wei Li datang namun ditembak oleh Choi. Dan Choi juga mengeksekusi Dr. Beck. Lalu terjadi perkelahian antara Choi dan Jang Yo. Dan jelas yang menang adalah Jang Yo. Dang Jo yang masih hidup pamer kalau dia memiliki dan tahu di mana formula itu dibuat. Sementara Wei Li mengendap-endap di belakang Jang Yo dan menyerangnya. Namun Jang Yo memenyet kepalanya Wei Li dengan sangat mudah. Walaupun Jang Yo mendapat sedikit luka di perutnya. Dang Jo yang siap mempistul Jang Yo dihentikan dengan mudahnya dengan telekinesisnya. Kemudian Jang Yo akan mencari formulanya, namun tidak diberitahu oleh Dang Jo dan akhirnya dia mengeksekusinya. Kemudian Jang Yo pergi membawa sisa serum. Dia kembali ke rumahnya dan sudah banyak polisi di sana. Sementara itu di rumah sakit ibunya sudah sekarat karena penyakit di otaknya. Dan formula itu diberikan ke ibunya agar bisa bertahan hidup. Jang Yo akan mencari formula lainnya untuk dirinya. 3 bulan kemudian Jang Yo menemui kembaran Dr. Beck untuk mencari formula otak yang dibutuhkannya. Namun Jang Yo cari formula yang lebih permanen dan tiba-tiba sudah berdiri eksperimen superhuman lainnya yang siap menyerang Jayong. Film pun selesai. Bagaimana kelanjutan kisah Jayong untuk menemukan formula penyembuhannya? Kita akan lanjutkan. Untuk sekarang jangan lupa subscribe di channel Parokial Film Production, tempatnya kalian semua yang suka nonton film keren.